Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal internet. Mengenal internet, jendela ke dunia digital. Tahukah kalian apa itu internet? Internet adalah jaringan global yang memungkinkan miliaran perangkat terhubung satu sama lain. Ia telah menjadi tulang punggung dari kehidupan manusia modern sekarang, mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan mengakses informasi. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu internet, bagaimana ia bekerja, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dan tantangan yang dihadapinya. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan jaringan kecil yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Ini berarti bahwa setiap perangkat yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain di seluruh dunia. Dalam arti yang lebih luas, internet dapat dianggap sebagai jaringan-jaringan yang sangat banyak atau sangat besar. Lalu, bagaimana internet bekerja? Internet beroperasi berdasarkan model client-server. Ketika Anda menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet untuk mengakses internet, Anda berperan sebagai klien yang meminta informasi atau layanan dari server. Nah, server adalah komputer yang menyimpan dan menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Untuk menghubungkan klien ke server, data harus dikirim melalui jaringan. Data dikemas dalam paket-paket kecil yang dikirim melalui koneksi fisik seperti kabel serat optik, kabel tembaga, gelombang radio, atau satelit. Jaringan ini membentang di seluruh dunia dan infrastruktur jaringan besar ini dikelola oleh sebagai penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Sejarah singkat internet. Internet dimulai pada awal tahun 1960-an sebagai proyek penelitian militer di Amerika Serikat yang disebut ARPANET. Proyek ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menciptakan jaringan komputer terdesentralisasi yang tahan terhadap serangan militer. Pada tahun 1980-an, ARPANET berubah menjadi internet dan mulai menyediakan akses ke universitas dan lembaga penelitian. Selanjutnya, pengenalan World Wide Web atau WWW pada tahun 1990 oleh tim Berners-Lee membuka pintu bagi popularitas dan akses mudah ke informasi melalui internet. Itu adalah sejarah singkat internet. Dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Internet telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Berikut beberapa dampak utamanya. Yang pertama, ada akses informasi. Internet telah membuka akses ke berbagai informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Informasi akademis, berita terkini, panduan, tutorial, dan banyak lagi dapat diakses dalam hitungan detik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi menjadi lebih mudah dengan email, pesan instan, panggilan video, media sosial, dan lain sebagainya. Orang dapat terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja tanpa batasan geografis. Ketiga, di bidang pendidikan. Internet telah membawa revolusi dalam pendidikan dengan penyediaan kursus online, platform pembelajaran jarak jauh, dan berbagai sumber daya pendidikan secara global. Yang keempat, ada bisnis. Internet telah membuka peluang bisnis baru, memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global, melakukan pemasaran online, dan berkomunikasi dengan pelanggan dengan lebih efektif. Yang kelima, hiburan. Tentunya, hiburan menjadi lebih mudah diakses dengan streaming seperti film, acara TV, dan berbagai platform permainan online yang lainnya.
Yang keenam, e-government atau pemerintah ya di sini. Jadi pemerintah menggunakan internet untuk menyediakan layanan publik secara online, termasuk pembayaran pajak misalnya, layanan kesehatan, administrasi pemerintahan lainnya. Tantangan dan isu internet. Meskipun internet telah membawa banyak manfaat, ia juga menghadapi berbagai tantangan dan isu. Di antaranya ada keamanan dan privasi. Ini yang pertama. Ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan serangan malware menjadi semakin serius. Isu privasi juga menjadi penting karena data pribadi kita terekam dan digunakan oleh berbagai pihak tentunya. Yang kedua, penggunaan yang tidak etis. Internet telah memberikan panggung untuk penyebaran informasi palsu atau hoax, perundungan daring misalnya, dan perilaku penggunaan internet yang tidak etis lainnya. Yang ketiga, ada kesenjangan digital tentunya. Di banyak wilayah misalnya, akses internet masih terbatas, menciptakan kesenjangan digital antara mereka yang dapat mengakses teknologi informasi dan mereka yang tidak. Yang keempat, konten yang tidak pantas. Internet juga menyajikan berbagai konten yang tidak pantas, termasuk kekerasan dan pornografi misalnya, yang dapat merugikan anak-anak dan remaja tentunya. Yang kelima, regulasi dan netralitas internet. Nah, tantangan lain adalah memastikan regulasi atau aturan yang tepat untuk internet dan mempertahankan prinsip netralitas internet yang memastikan semua konten diakses dengan adil dan tanpa diskriminasi tentunya. Dalam kesimpulannya, internet adalah jendela ke dunia digital yang telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Namun, untuk mengatasi tantangan dan isu yang dihadapinya, perlu adanya kerjasama dan upaya bersama dari masyarakat, diri kita sendiri tentunya, pemerintah, dan pihak-pihak terkait agar internet tetap menjadi alat yang bermanfaat dan aman bagi semua orang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bahagia dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.